Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu, 8 Oktober 2025. Pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini yaitu Nilai-nilai yang bertentangan. Bacalah Yosua 9 ayat 1 sampai 20. Apakah persamaan dan perbedaan antara kisah Rahab dan kisah orang Gibeon? Mengapa perbedaan-perbedaan itu bermakna? Saya baca dari Yosua 9 ayat 1 sampai 20. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja, orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesibon, dan Og, raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Pasal Yosua ini dimulai dengan menginformasikan bahwa 5 raja Kanaan yang biasanya memerintah atas kota-kota kecil memutuskan untuk berkoalisi melawan bangsa Israel. Sebaliknya, penduduk Gibeon memutuskan untuk membuat perjanjian dengan Israel.
untuk mengelabui orang Israel agar mau membuat perjanjian dengan mereka. Orang Gibeon menggunakan cara dengan menjadi duta dari negara asing. Menurut Ulangan 20 ayat 10 sampai 18, Tuhan membuat perbedaan antara orang Kanaan dan orang-orang yang tinggal di luar tanah perjanjian. Kata yang diterjemahkan sebagai banyak akal atau licik dapat digunakan dalam arti positif yang menunjukkan kehati-hatian dan kebijaksanaan, atau negatif yang menyiratkan niat jahat. Dalam kasus orang Gibeon, di balik tindakan pengkhianatan mereka, ada maksud yang tidak terlalu merusak, yaitu untuk mempertahankan diri. Perkataan orang Gibeon sangat mirip dengan perkataan Rahab. Keduanya mengakui kuasa Allah Israel, dan keduanya mengakui bahwa keberhasilan Israel bukanlah semata-mata prestasi manusia. Berbeda dengan orang Kanaan lainnya, mereka tidak memberontak terhadap rencana Yahweh untuk memberikan negeri itu kepada orang Israel, dan mereka mengakui bahwa Tuhan sendiri yang menghalau bangsa-bangsa itu keluar dari hadapan orang Israel. Berita tentang kelepasan mereka dari Mesir dan kemenangan mereka atas Sihon dan Og mendorong Rahab dan orang Gibeon untuk mencari persekutuan dengan orang Israel. Namun, ketimbang mengakui sepenuhnya kesediaan mereka untuk menyerah kepada Allah Israel seperti yang dilakukan Rahab, orang Gibeon menggunakan tipu muslihat. Hukum Musa membuat ketentuan untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kasus-kasus seperti ini. Bilangan 27 ayat 16 sampai 21. Yosua seharusnya mencari tahu kehendak Tuhan dan menghindari tipu daya orang Gibeon. Tugas mendasar dari seorang pemimpin teokratis dan juga setiap pemimpin Kristen adalah mencari kehendak Tuhan. Dengan mengabaikannya, bangsa Israel terpaksa melanggar syarat-syarat dasar untuk menaklukkan negeri itu atau melanggar sumpah yang dibuat dalam nama Tuhan yang sama mengikatnya. Seberapa sering Anda mendapati diri Anda bergumul di antara apa yang tampaknya merupakan dua nilai Alkitab yang saling bertentangan? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Rabu 8 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.